给你的主子带个话，告诉他，这心结还得你。父亲他还活着。你跟清风简直一模一样。师兄的确独一无二。不可能，我的屁，我跟你不一样。我们没什么不一样，娘。我的灵魂，心儿娘对娘要笑着告。Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-625. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 624. Kemarin, Swan Shenzong tidak mampu menembus formasi milik Muyun. Karena itulah dia menggunakan teknik ikatan darah pada diri Husinger. Karena bagaimanapun ia adalah putri dari Swan Shenzong. Ya, meskipun saat ini jiwa Swan Shenzong yang asli sudah tiada, tapi tetap saja mereka itu terikat oleh ikatan darah. Atas apa yang terjadi, formasi pun telah hancur. Sedangkan Muyun yang menyadari hal itu harus menyelesaikan pertarungannya dengan Swan Hanyan secepat mungkin. Pada akhirnya, Muyun menggunakan formasi pembalik jiwa yang sejak tadi sudah dia siapkan. Dan beginilah Swan Hanyan pun telah dikalahkan. Hal itu juga berdampak kepada Swan Shenzong. Tapi dia itu masih bisa mengendalikan Husinger. Tidak ingin melukai Swan Xin, Husinger memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri. Muyun mencoba untuk menolongnya, tapi Husinger memilih untuk mati, supaya ikatan darahnya dengan Swan Shenzong bisa terputus. Apa yang terjadi kepada Husinger membuat Muyun sangatlah murka. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Muyun tentu saja berencana untuk menghabisi Swan Shenzong, tapi dia itu memperingatkan Muyun karena ia adalah orang dari Sekte Pedang 33 Langit. Jika ia sampai mati, maka seluruh wilayah Pedang Utara akan ikut menjadi korban. Ancamannya tidaklah diperdulikan oleh Muyun. Setelah dia itu mati, maka Swan Shenzong bisa menyampaikan pesannya kepada tuannya kalau kenalan lamanya telah kembali. Swan Shenzong sempat berpikir kalau ia akan dibebaskan, tapi nyatanya Muyun langsung menghabisinya. Tidak hanya itu, namun jiwanya juga tidak akan ia biarkan lepas. Walaupun Swan Shenzong sudah mati, namun kesedihan masihlah menyelimuti hati Swan Xin. Muyun meminta agar Kaisar Agung bisa pergi membawa para muridnya. Sementara urusan di sini akan dia selesaikan bersama Swan Xin. Mereka pun menemui Swan Hanyan. Ia barulah tahu kalau ibunya juga telah menjadi korban perebutan tubuh. Namun ganjalan hati ini harus Swan Xin sendiri yang melepaskannya. Swan Hanyan meminta putrinya untuk mendekat. Pasalnya dia itu akan mengantar Swan Xin untuk bertemu dengan ayahnya. Tapi sayang sekali semua itu hanyalah tipuan. Pasalnya Swan Hanyan langsung menarik jiwa Swan Xin. Namun Muyun sudah menduga hal tersebut. Sepertinya Denny sudah lupa kalau tengah berada dalam formasi Muyun. Jadi mereka tak akan bisa pergi kemana-mana. 给你的主子带个话，告诉他，这心结还得你。父亲他还活着。Sedangkan Swan Xin tidaklah tahu di mana ia saat ini. Hingga Swan Hanyan pun muncul. Ia memperlihatkan wujud ayahnya yang sudah ia ubah menjadi boneka hidup. Inilah kali pertamanya dia melihat ayahnya. Ternyata boneka hidup itu sudah dia buat selama ratusan tahun. Demi hal ini jugalah dia rela tunduk pada Sekte 33 Pedang Langit. Bahkan jika harus merebut tubuhnya, ia tidaklah masalah selama bisa bersama suaminya. Sekarang Swan Hanyan berencana untuk memasukkan jiwanya ke dalam, di mana dia itu berencana menghidupkan suaminya dan menukarkan nyawa putrinya sendiri. Karena bagaimanapun ikatan darah mereka sangatlah dekat. Dengan perantara itulah Swan Hanyan bisa menghidupkan kembali kekasihnya. Swan Xin merasa selama ini ibunya membiarkan ia hidup hanya demi menghidupkan kembali orang yang dia cintai.
Dan kata lain, ia tidak ada di hati ibunya. Suan Hanyan membenarkan hal tersebut dan langsung saja menggunakan tekniknya untuk dapat menahan pergerakan Swanshin. Melihatnya yang melawan membuat Suan Hanyan semakin senang, karena ia dan Xing Feng memang sangatlah mirip. Setiap kali dia melihat wajahnya dan sikap yang memberontak itu, ia menjadi semakin teringat kepada pria brengsek itu. Suan Hanyan kesal karena kala itu Xing Feng harus meninggalkannya, seakan-akan ia telah membuang dirinya. Tapi sekarang Suan Hanyan tidak terlalu memikirkan hal tersebut, karena tinggal satu langkah lagi dia bisa menghidupkan kembali suaminya, dan Xing Feng yang sebenarnya akan menjadi miliknya untuk selama-lamanya. Muyun muncul dan menyadarkan Suan Hanyan kalau senior pertamanya itu memang hanya ada satu. Kedatangan Muyun kemari tidak pernah Suan Hanyan duga, karena ini adalah lautan kesadarannya. Bahkan peri emas agung sekalipun tidak akan bisa masuk. Serangan langsung saja Suan Hanyan berikan, namun itu tidak berlaku kepada Muyun, karena jiwanya adalah seorang raja peri. Muyun meminta Suan Hanyan untuk tidak terus terjebak dalam hayalannya, karena yang disukai oleh seniornya bukanlah Suan Hanyan dengan sikap seperti ini. Suan Hanyan tidaklah peduli, karena Muyun tidaklah tahu rasa sakitnya. 你跟清风简直一模师兄的确独一无二。不可能，我的屁，我跟你不一样。 Sedangkan Swanshin sendiri merasa seharusnya ia tidaklah dilahirkan dan pantas untuk mati. Selama dia hidup tidak ada satupun rasa cinta yang dia miliki. Perlahan namun pasti dia pun mulai mendekat kepada Suan Hanyan. Tapi di tengah semua itu, Swanshin kembali teringat dengan kenangannya bersama Husinger. Karena bagaimanapun, Husinger adalah satu-satunya teman yang selama ini dia miliki. Sampai padernya Swanshin pun tersadar kalau semua ini adalah salah. Tapi meskipun begitu, dia tetap berjalan ke arah ibunya. Hanya saja, Swanshin tidaklah melakukan penyerangan, melainkan memberikan pelukan kepada ibunya. Ia merasa mereka berdua tidak ada bedanya. Ini seketika saja membuat Suan Hanyan terkejut. Hanya saja jiwa Swanshin akan segera menghilang. Suan Hanyan tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Ia langsung melakukan sesuatu dan memberitahu kepada Swanshin kalau dia meminta maaf kepadanya. Suan Hanyan mengorbankan jiwanya sendiri untuk melindungi putrinya. Swanshin akan selalu mengingat ikatan di antara mereka. Ia sudah berjanji kepada Suan Hanyan dan Husinger kalau dirinya akan berpisah sambil tersenyum. Mulai sekarang Swanshin akan hidup untuk dirinya sendiri. Muyun akan mendukung penuh keputusannya. 我们没什么不一样，娘，我的灵魂，心儿娘对娘，要笑着告，要为自己而活。 Di sisi lain, seorang ketua sekte diberitahu kalau daftar peserta ujian wilayah pedang 4 penjuru sudah tiba. Ketuanya agak kesal karena sudah mendapatkan kabar kalau Swan Xinzong dari sekte petaka gaib di wilayah pedang sudah dihabisi. Nah, ternyata dalam daftar nama itu ada nama Munio atau Muyun yang menyamar. Kembali kepada Muyun, di mana mereka akan melakukan perpisahan kepada Kaisar Agung. Sebab Muyun dan Swanshin akan pergi mengikuti kompetisi wilayah pedang 4 penjuru. Muyun meminta sekte 33 pedang untuk bersiap karena dia akan datang untuk balas dendam. 准备好了吗？来了。 Namun sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Lee Xingyu bertemu kembali dengan Muyun dan menanyakan di manakah miliknya. Yang dia maksud adalah sebuah tanda agar ia bisa ikut dalam ujian makam suci. Sebenarnya Lee Xingyu sudah hebat namun masih perlu bantuan dari Muyun. Ia pun memberikan tanda tersebut kepadanya. Lee Xingyu memberikan godaan manja kepada Muyun. Padahal di sini ada Husinger, tapi dia tidaklah terlalu peduli. Sampai pada akhirnya mereka dikejutkan dengan munculnya sebuah pergerakan. 穆先生，我的呢？不可以吗？看穆先生英雄救美了。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.